Selamat Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Bagaimana keadaan anak di rumah? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, dan ini adalah pembelajaran yang keempat. Sudah disiapkan bukunya, anak-anak? Bagus sekali. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 26 ya. Nah, lihat di sini bahwa kalau kita rajin dan rutin berolahraga, maka tubuh kita akan menjadi sehat, kuat ya anak-anak ya. Nah, pagi ini ada pelajaran olahraga di sekolah Udin. Jadi Udin dan teman-teman akan bermain kasti. Anak-anak tahu permainan kasti? Oke, main kasti itu membutuhkan bola dan pemukul anak-anak, dan jumlah pemain dalam satu regu itu ada 12 orang. Ada pelempar, ada pemukul, dan penangkap bola. Ada juga penghalang lawan. Nah, bermain kasti itu harus mematuhi peraturan. Jadi, kalaupun kita bermain apapun, kita harus mengikuti aturan yang berlaku dalam permainan tersebut ya, supaya permainan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak sebelum bermain kasti, mereka latihan dulu untuk memukul bola. Bagaimana cara memukul bola? Nah, lihat, itu ada Udin yang sedang memegang pemukul bola. Perhatikan gambar ini ya, anak-anak ya. Jadi, begitulah cara memegang pemukul bola. Nih, dilihat di sini. Posisi kakinya juga seperti ini. Nah, saat bersiap untuk memukul, posisi tangannya menggenggam pemukul bola itu, dan bila bola datang, siap-siap untuk memukul bola yang datang. Nah, setelah bermain, mereka beristirahat dulu sebelum melakukan kegiatan yang lainnya. Kita memukul menggunakan tangan ya anak-anak ya. Jadi pemukul itu dipegang di tangan kita, lalu kita bersiap sesuai dengan aba-aba atau lihat bahwa bola itu akan datang kepada kita dan kita pun siap memukul bola. Nah, anak-anak, di awal ibu mau memberikan tugas dulu ke anak-anak. Ini di halaman 29. Jadi tugas anak-anak adalah menyalin kalimat dari kata yang ada di sini. Ini dikerjakan di buku tematik ya. Di halaman 29. Misalnya begini, saya bangun pagi. Nih, misalnya tulisan ini kan, saya bangun pagi. Anak-anak salin di buku tematiknya, saya bangun pagi. Ada berapa nomor ini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Nah, jadi kalimat ini dikerjakan di buku tematik PS. Di halaman buku paketnya bisa dilihat halaman 29. Nah, anak-anak, pagi hari itu adalah waktu yang baik untuk belajar. Maka anak-anak rajinlah belajar agar menjadi anak yang pintar ya. Jangan lupa anak-anak harus latihan membaca, mengeja. Yang belum kenal huruf harus hafal huruf dulu, yang mana A, yang mana B, yang mana C. Jadi ketika bu guru di sekolah acak, ini huruf apa nak, huruf apa nak, huruf apa nak, lalu bisa disebutkan oleh anak-anak ya. Kalau huruf saja tidak hafal atau huruf saja tidak tahu, maka tidak akan bisa belajar mengeja dan membaca. Seperti yang sering ibu katakan kepada anak-anak ketika anak-anak berada di sekolah ya. Oke, kita lanjut. Pagi hari Siti pergi ke sekolah dengan riang. Nah, sebelum berangkat Siti pamit dulu kepada ayah dan ibu. Jadi memang kita harus berpamitan dulu kepada orang tua bila akan pergi kemanapun ya anak-anak ya. Walaupun bermain di dekat rumah, kita juga harus berpamitan. Apalagi pergi ke sekolah. Nah, berpamitan itu banyak caranya. Berpamitan sambil bersalaman bisa, berpamitan sambil memeluk juga bisa. Nah, sambil orang berpamitan lalu orang tua mencium kening kita juga bisa ya anak-anak ya. Yang pastinya kemanapun kita akan pergi, kita harus berpamitan terlebih dahulu.
Nah, sebelum berangkat itu kan Siti berpamitan kepada ayah dan ibu, dan ternyata Siti sambil berjalan ia bernyanyi. Ia bernyanyi lagu yang berjudul Pergi Belajar, ciptaan Ibu Sud. Nah, anak-anak tahu lagu ini bagaimana? Kalau sudah tahu bagus sekali, kalau belum tahu belajar bernyanyi bersama dengan Bu Guru ya. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. 1, 2, 3. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampai kan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah, dari lagu ini sudah jelas sekali bahwa kita harus pergi belajar dengan penuh semangat. Rajin belajar akan membuat kita pintar. Di sekolah kita menghormati guru kita dan menyayangi teman kita, maka itulah tandanya kita anak yang terdidik dan terpuji. Ya, anak-anak ya. Oke, kemudian anak-anak perhatikan di sini. Di sini ada lirik dari lagu yang tadi kita nyanyikan. Ada kata-kata oh ibu dan ayah selamat pagi. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar tentang panjang pendek bunyi, ya kan? Nah, ini ada suku kata yang berbunyi panjang ditandai dengan warna merah. Kalau warna hitam berarti suku katanya itu berbunyi pendek. Kalau tanda yang merah berarti suku katanya berbunyi panjang. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Panjang ya kalau yang merah ya. Oke. Ku pergi belajar sampai kan nanti. Nah, jadi begitu anak-anak. Sama seperti halnya kita belajar yang kemarin tentang panjang pendek bunyi. Itu ada tandanya. Kalau tanda titik berarti pendek, kalau tanda garis berarti panjang. Nah, kalau ini adalah suku kata yang berbunyi panjang ditandai dengan warna merah. Suku kata yang berwarna hitam itu adalah suku kata yang berbunyi pendek. Begitu. Jadi anak-anak bisa lihat dari sini. Yang berwarna merah ini adalah suku kata yang berbunyi panjang, dan kalau yang berwarna hitam adalah suku kata yang berbunyi pendek bila dinyanyikan, begitu ya. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran keempat tema 3 subtema 1 sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Itu menyalin ya anak-anak ya. Jadi memang anak-anak itu perlu belajar menulis, membaca, mengeja bila belum lancar membaca. Tetapi kalau sudah lancar membaca, maka latihan terus untuk membaca agar lebih lancar. Jadi jangan bosan-bosannya untuk mengeja, membaca, menulis, karena memang di kelas 1 itu yang harus lulus dulu. Oke, dengan kamu lancar membaca, maka lama-kelamaan kamu akan mengerti dengan soal-soal, begitu ya anak-anak ya. Jadi jangan dulu repot-repot memahami terlalu banyak, tetapi pastikan dirimu untuk mahir dalam menulis dan membaca terlebih dahulu. Baiklah, kita tutup perjumpaan kita dalam pembelajaran ini dengan berdoa. Salam Maria, siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak anak-anak. Semoga kita selalu sehat, tetap rajin belajar. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.